Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkanlah saya Muhammad Wirdan Firdaus, anggota subunit Argalingga 2, tim KKN PPM UGM 2021, periode 2, unit Argapura, Kecamatan Majalengka, Provinsi Jawa Barat, untuk mempresentasikan hasil dari program kerja saya, yaitu tentang program pengembangan potensi desa Argalingga. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan potensi desa? Berikut saya akan jelaskan apa itu potensi desa dan apa saja sih potensi desa yang dimiliki oleh desa Argalingga. Jadi mohon untuk disimak baik-baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, yang pertama adalah profil desa Argalingga. Desa Argalingga memiliki luas wilayah kurang lebih 244,3 hektar, berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan letak astronomis yaitu 6 derajat sampai 5 derajat lintang selatan dan 108 sampai 108 bujur timur. Adapun tanah yang terdapat di Desa Argalingga merupakan tanah aluvial. Curah hujan di Desa Argalingga sendiri sebesar 43%, tergolong agak basah dan juga memiliki suhu rata-rata yaitu 25 derajat Celcius. Secara geografis, Desa Argalingga terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Berjarak 5 km dari kota kecamatan. Desa Argalingga berbatasan langsung dengan Desa Gunung Wangi dan juga Desa Cikaracak di sebelah utara. Desa Argamukti di sebelah selatan, Taman Nasional Gunung Ciremai di sebelah timur, dan Desa Sukadana di sebelah barat. Secara administratif, Desa Argalingga terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Blok Taman, Blok Sukamukti, Blok Cipanas, Blok Argalingga, dan juga Blok Sukamana dengan jumlah 15 RT dan 5 RW. Nah, apa sih yang dimaksud dengan potensi desa? Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan juga dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan pembangunan desa. Bisa dikatakan bahwa potensi desa adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa dan bisa dikembangkan dengan optimal agar menghasilkan kebermanfaatan bagi desa itu sendiri di masa yang mendatang. Nah, potensi desa Argalingga, apakah sih yang dimaksud dengan potensi Argalingga? Tadi sudah dijelaskan dan apa saja potensi yang dipunyai oleh desa Argalingga. Nah, di dalam presentasi saya ada 3 konteks yang akan saya bahas. Yang pertama terkait potensi pertanian, terus potensi pariwisata, yang terakhir adalah potensi UMKM. Nah, potensi pertanian yang pertama. Seperti yang telah diketahui bahwa Desa Argalingga terletak di kaki Gunung Ciremai, yang mana di daerah itu merupakan dataran tinggi yang subur. Yang kedua, potensi pariwisata. Ada setidaknya 3 macam potensi wisata di Desa Argalingga, yang mana atraksi di setiap potensi tersebut menarik wisatawan untuk datang. Yang ketiga adalah potensi UMKM. Desa Argalingga dihuni oleh masyarakat yang penuh dengan kreativitas dan juga inovasi, sehingga terdapat berbagai macam produk UMKM di sana. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang potensi pertanian. Berikut adalah macam-macam potensi pertanian Desa Argalingga. Nah, komoditas pertanian Desa Argalingga. Nih, Desa Argalingga sendiri memiliki wilayah pertanian yang amat luas, sehingga tidak heran jika komoditas pertanian di desa sangatlah beragam. Komoditas pertanian tersebut nantinya akan dijual dan juga didistribusikan di berbagai daerah. Nah, sebelum kita menjelaskan terkait kelebihan potensi pertanian, jadi di Desa Argalingga sendiri terdapat beberapa komoditas. Yang pertama itu adalah bawang daun, terus juga ada bawang merah, cabai, dan juga kol atau sawi. Lanjut ke kelebihan potensi pertanian. Nah, kelebihan potensi pertanian yang pertama adalah komoditas pertanian yang beraneka ragam sehingga bisa memenuhi minat pasar. Nah, selain itu, sektor pertanian dinilai sebagai sektor paling mumpuni di Desa Argalingga. Yang ketiga adalah sektor pertanian memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai atraksi agrowisata. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bahwa potensi pertanian di Desa Argalingga sendiri itu sangatlah
beragam dan bisa dikembangkan dengan optimal bila dilakukan dengan sesama. Nah, bisa diperhatikan di 3 poin ini bahwa sektor pertanian adalah basis utama yang dimiliki oleh Desa Argalingga sendiri. Seperti itu. Nah, ternyata setelah kelebihan potensi pertanian tadi, ternyata terdapat kekurangan potensi pertanian. Apa saja? Nah, yang pertama, jika musim panen tiba di salah satu komoditas pertanian, ternyata harga komoditas mengalami penurunan. Nah, ini bisa terjadi bila jumlah permintaan di pasar itu tidak sebanding dengan jumlah panen yang tersedia di Desa Argalingga, yang menyebabkan harga komoditas mengalami penurunan. Yang kedua ialah komoditas yang tidak kurang laku dijual mengalami kebusukan tanpa dimanfaatkan. Nah, kadang-kadang kalau semisal terjadi mungkin jumlah panen yang banyak terus tidak laku di pasar, kadang-kadang tidak dimanfaatkan dan akhirnya busuk dan juga terbuang secara sia-sia. Nah, yang ketiga adalah kurangnya tingkat edukasi, yaitu pendidikan para petani-petani yang ada di Desa Argalingga. Ini menjadi faktor terpenting ya, karena pendidikan itu adalah faktor di mana seseorang itu akan dilatih untuk dilatih kemampuannya untuk bisa berkreativitas tinggi untuk mengembangkan apa yang menjadi produknya, seperti itu. Next. Oke, jadi saran pengembangannya yang saya tulis di sini adalah pengolahan limbah sayuran menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk ekonomi. Nah, latar belakangnya bahwa yang dapat teman-teman baca sendiri bahwa sayuran merupakan komoditas utama yang sering ditanam di Desa Argalingga. Karena Desa Argalingga itu sangat cocok untuk ditanam berbagai jenis sayuran. Namun, ada kendala yang sering muncul, yaitu pada masa panen ternyata harga yang ditentukan pasar untuk sayuran itu turun karena jumlah hasil panen melebihi permintaan pasar yang ditentukan. Selain itu, kendala lainnya adalah ketika para petani mengalami kegagalan panen. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut agar ekonomi tetap berjalan dan tidak malah menimbulkan kegagalan dan juga kerugian? Nah, tujuan pengembangannya itu yang pertama adalah tumbuhnya perekonomian baru di Desa Argalingga. Yang kedua, bentuk dari solusi pemecahan masalah yang ada pada saat ini di sektor pertanian yang ada di Desa Argalingga. Dan yang ketiga adalah sebagai wadah edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Argalingga. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu terkait potensi pariwisata. Nah, berikut adalah macam-macam potensi pariwisata di Desa Argalingga. Nah, Desa Argalingga sendiri seperti yang kita ketahui bersama, terletak di desa mungkin di kaki Gunung Ciremai. Artinya kebanyakan potensi wisata di Desa Argalingga itu menawarkan atraksi wisata alam yang banyak. Berikut beberapa potensi wisata Argalingga dimiliki. Yang pertama adalah air terjun Curug Sawer, yang kedua adalah Taman Bunga Bee Park, yang ketiga adalah bumi perkemahan Cipanten atau Buper Cipanten. Berikut. Nah, yang pertama itu adalah Curug Sawer. Curug Sawer merupakan salah satu destinasi wisata berupa sebuah air terjun yang berada di perbatasan Desa Argalingga dengan Desa Argamukti. Nah, ketika berada di Curug Sawer, kita akan disuguhi pemandangan air terjun yang indah. Untuk menuju ke Curug Sawer sendiri, perlu menempuh jarak sekitar 20 km dari pusat kota Majalengka. Dalam perjalanan menuju air terjun, kita pun akan disuguhi pemandangan persawahan yang indah. Yang kedua adalah Taman Big Park. Nah, atau bisa dikenal dengan Taman Bunga ini, yang ada di Desa Argalingga sendiri. Nah, Big Park sendiri ini adalah destinasi wisata yang baru dibuka sekitar setahun yang lalu. Walaupun baru setahun, destinasi wisata ini dinilai lebih maju dibandingkan dengan destinasi lainnya. Atraksi wisata yang ditawarkan adalah melihat bunga-bunga yang bermekaran, melakukan selfie di spot foto yang tersedia, dan juga ada campingnya di Big Park. Selain itu juga dapat menikmati makanan khas Sunda di Saung Lesehan, menikmati kopi hangat, dan juga lain sebagainya. Dengan membayar tiket masuk seharga 20.000, wisatawan bisa menjadikan pikiran di Big Park. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Kalau teman-teman atau mungkin keluarga ada rencana berlibur, nah mungkin Big Park ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang berpotensi bagi teman-teman keluarga. Seperti itu. Yang ketiga adalah Buper Cipanten.
Nah, keindahan alam di Desa Argalingga sangat banyak jumlahnya. Salah satunya adalah hutan pinus di Puper Cipanten yang berlokasi di Taman Nasional Gunung Ciremai. Walaupun notabene secara geografis hutan pinus ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, tetapi hutan pinus ini memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Argalingga. Beberapa masyarakat Argalingga bekerja di hutan pinus tersebut. Di hutan pinus ini juga memiliki keindahan alam yang memabukkan mata. Nah, di sana wisatawan dapat menikmati keindahan alam, berfoto selfie, berfoto bersama keluarga atau pasangan, foto prewedding, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya potensi pariwisata yang ada di Desa Argalingga sendiri itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertama adalah terkait kelebihan potensi wisata. Jadi yang pertama itu Desa Argalingga memiliki potensi wisata alam yang digemari banyak orang. Yang kedua, lokasi Desa Argalingga yang menyejukkan mata itu menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang berwisata di tempat tersebut. Yang ketiga, dengan adanya potensi wisata yang ada, diharapkan akan meningkatkan perekonomian di Desa Argalingga. Nah, sebaliknya, kekurangan potensi wisata yang pertama adalah kurangnya upaya pemasaran di setiap potensi wisata yang tersedia di Desa Argalingga. Yang kedua itu aksesibilitas seperti infrastruktur jalan itu kurang memadai. Dan yang ketiga adalah pengelolaan potensi wisata desa Argalingga yang kurang terstruktur. Nah, mungkin dari kekurangan potensi wisata yang sudah saya sebutkan, ini bisa menjadi media evaluasi bersama nih untuk kedepannya agar potensi wisata di Desa Argalingga sendiri ini dapat dikenal tidak hanya lokal yaitu di Desa Argalingga sendiri, namun bisa di luar pulau bahkan di mancanegara seperti itu. Oke, saran pengembangan untuk potensi wisata itu ada 4 nih. Nah, 4A pariwisata. Yang pertama itu atraksi. Dengan cara yaitu penambahan atraksi agrowisata berbasis masyarakat dan juga penambahan paket wisata jasa Desa Argalingga. Yang kedua itu adalah aksesibilitas. Nah, dengan cara yaitu perbaikan jalanan, yaitu jalan yang ada di Desa Argalingga itu agar bisa dilewati wisatawan dengan mudah, serta penambahan lampu penerangan di pinggir jalan. Yang ketiga adalah amenitas dengan cara yaitu penambahan warung-warung makan khas Sunda dan penjualan uh, oleh khas dari Desa Argalingga seperti itu. Jadi dengan penambahan warung ini kan juga kita bisa menambah perekonomian kita secara mandiri begitu. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan dari masyarakat Desa Argalingga itu sendiri. Yang keempat adalah ancillary. Nah, dengan cara yaitu warga desa bersama-sama menciptakan kelompok nih yang disebut dengan Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata, guna mengelola potensi wisata di desa dengan berbasis masyarakat. Nah, ini bisa nih dengan adanya kelompok yaitu Pokdarwis bisa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Argalingga itu sendiri yang harapannya kedepannya bisa dikenal di masyarakat luas di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah potensi UMKM. Nah, apa sih yang disebut dengan UMKM? Nah, UMKM itu merupakan kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah. Akan tetapi yang bisa kita lihat UMKM memiliki pengertian lebih luas lagi nih teman-teman. Jadi menurut ahli UMKM ini adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sedang gencar mendukung UMKM. Jadi UMKM ini adalah salah satu opsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti itu. Nah, ternyata di Desa Argalingga sendiri itu terdapat beberapa UMKM. Nah, yang pertama adalah dodol labu siam. Yang kedua itu adalah labista dan juga yang ketiga itu keripik daun labu siam. Nah, yang pertama itu adalah dodol labu siam. Produk lokal yang membumi ini di Desa Argalingga saat ini adalah dodol labu siam. Dodol labu siam adalah dodol campuran rumput laut dengan ekstrak labu siam. Nah, harga kemasan berbentuk plastik dengan berisi 6 dodol sendiri yang dihargai dengan harga 2.500-an saja untuk satu plastik dan bila warung menjualnya dengan harga 3.000.
Sedangkan pada kemasan berbentuk toples, dodol labu siam ini dijual sekitar 25.000 dengan isi di dalamnya itu terdapat 30 dodol. Nah, selain itu, labu siam ini terbuat atau mungkin bahan utamanya itu adalah apa ya? Menjadi bahan utama untuk pembuatan dodol labu siam. Nah, dalam sekali produksi, dodol membutuhkan sekitar 30 sampai 100 kg labu siam. Estimasi lama produksi sekitar 1 jam. Nah, permintaan terhadap dodol labu siam ini sangatlah tinggi loh. Tapi terkadang permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena jenis labu siam yang udah bertunas atau mungkin yang berusia tua itu agak sulit untuk dicari. Yang kedua adalah tenaga kerja yang membuat labu siam ini terbatas. Jadi labu siam ini dipromotori langsung oleh ibu-ibu PKK di desa Argalingga seperti itu. Nah, yang kedua adalah kacang goreng labista. Apa sih yang disebut dengan kacang labista? Nah, kacang labista ini merupakan produk yang diproduksi di Desa Argalingga, tepatnya ada di Dusun Sukamukti, RT 7 RW 2. Produk ini merupakan produk UMKM desa yang telah berhasil mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, kacang labista ini telah didistribusikan di berbagai daerah loh, seperti halnya Sukamukti, Indramayu, Cirebon, Jatibarang, dan daerah lainnya di Majalengka. Dengan mengeluarkan uang sebesar Rp1.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan 1 bungkus kacang kedelai goreng. Nah, selama ini produsen tidak menggunakan bahan baku kacang kedelai dari desa Argalingga karena masyarakat desa Argalingga jarang yang ada menanam kedelai. Jadi harapannya ke depannya itu untuk kacang kedelai di Argalingga ini bisa ditanam ya. Agar apa? Agar bisa untuk dijadikan produk khas Argalingga seperti itu. Terus oleh karena itu produsen juga membeli bahan baku kacang kedelai di pasar Majalengka dan telah memiliki langganan penjual sehingga tidak pernah kesusahan dalam mencari bahan baku gitu loh. Jadi kalau semisal kacang goreng labasta ini bisa dipasarkan tidak hanya di desa Argalingga sendiri, namun bisa didistribusikan atau mungkin dijual di luar kota atau mungkin di luar provinsi, ya bisa jadi produk khas Argalingga ini akan semakin terkenal nih gitu dan harapannya bisa sampai ke mancanegara seperti itu. Nah, tiga produk lain di desa Argalingga itu ada antara lain yaitu keripik daun labu siam, terus juga cireng geprek, nah dan juga keripik kentang seperti itu. Nah, kelebihan potensi UMKM. Yang pertama adalah memiliki ciri khas yang menunjukkan potensi desa yaitu labu siam. Yang kedua itu berpotensi merambah pasar e-commerce. Nah, e-commerce sendiri itu adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan juga pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Nah, karena kita sekarang berada di dalam pandemi COVID-19, mungkin dengan cara ini kita bisa memasarkan loh, tidak hanya dengan offline namun bisa online dengan cara memasarkannya itu lewat sosial media seperti itu. Bisa lewat Instagram atau mungkin lewat akun sosmed yang lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan perekonomian desa dengan memberdayakan warga lokal seperti itu. Jadi dengan terlibatnya partisipasi warga lokal yang ada di desa Argalingga ini bisa loh untuk mendapat mungkin meningkatkan perekonomian desa seperti itu. Jadi perekonomian desa di Argalingga sendiri itu meningkat, namun juga perekonomian pribadi dari masyarakat juga meningkat seperti itu. Nah, namun kekurangan potensi UMKM-nya antara lain jumlah produk belum memenuhi keinginan konsumen. Bisa kita lihat juga karena keterbatasan teknologi yang ada, mesin yang tersedia di desa Argalingga juga kurang, ditambah lagi tenaga kerja yang ahli di bidangnya itu juga kurang. Nah, ini makanya harapannya ke depannya itu bisa mengadakan semacam wadah aplikasi seperti itu yang di dalamnya itu bisa mengaplikasikan dengan cara pelatihan pada warga lokal terkait cara mengolah produk ini seperti apa sih gitu loh. Terus yang kedua itu belum adanya struktur organisasi pengelola UMKM yang jelas. Nah, jadi harus ada nih ke depannya itu struktur organisasi pengelola UMKM itu harus jelas terstruktur. Gunanya untuk apa sih? Agar dalam memetakan dalam
koordinasi antar struktur organisasi yang ada di Desa Argalingga sendiri itu bisa merata seperti itu dan bisa berjalan dengan sistematis. Nah, yang ketiga itu adalah belum ada perhitungan keuangan yang akuntabel. Nah, di Desa Argalingga mungkin perhitungan keuangannya masih manual ya, namun kedepannya bisa nih dengan cara aplikasi web yang tersedia, ini juga bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan perhitungan keuangan secara akuntabel. Ini lebih efektif, efisien, dan juga lebih dipahami oleh teman-teman atau mungkin masyarakat yang di Desa Argalingga atau mungkin di luar Desa Argalingga seperti itu. Nah, saran pengembangan potensi UMKM untuk ini dodol labu siam ya. Jadi nggak hanya dodol labu siam, mungkin dari produk-produk yang lainnya, kacang lapista atau mungkin ciprek, keripik kentang atau yang lainnya. Jadi ini ada 4 nih saran pengembangan. Pertama itu adalah produksi dengan cara yaitu penambahan alat produksi, pembuatan dodol labu siam, penambahan rumah produksi labu siam, dan juga menetapkan tempat produksi dodol labu siam. Terus juga yang terkait pemasaran yaitu pemantapan bentuk inovasi logo di masing-masing produk, mulai dari pemasarkan melalui internet, terus edukasi tentang pemasaran produksi berbasis internet ini gencar dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu adalah pengelolaan. Nah, dengan cara membuat struktur organisasi UMKM, sehingga jika ada pembagian laba itu bisa dibagi dengan adil seperti itu. Terus juga melakukan pengawasan terhadap proses dari mulai produksi sampai pemasaran, mencari pemodal tambahan agar UMKM semakin maju seperti itu. Dan yang terakhir adalah SDM. Nah, SDM ini juga menjadi aspek penting ya. Adanya edukasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Argalingga tentang tata cara produksi dodol labu siam yang produktif. Ini gunanya ke depannya tidak hanya satu kelompok saja, mungkin dari beberapa masyarakat bisa memproduksi dodol labu siam secara mandiri. Nah, gunanya untuk apa? Bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Desa Argalingga itu sendiri. Nah, jadi terkait tadi yang sudah saya jelaskan terkait potensi pertanian, potensi wisata, dan juga potensi UMKM yang ada di Desa Argalingga, bahwa bisa kita simpulkan potensi Desa Argalingga itu banyak jumlahnya. Nah, memang banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Argalingga. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus memanfaatkan dan juga mengelola potensi desa tersebut sebaik-baiknya guna memajukan dan menyejahterakan masyarakat di desa. Nah, strategi pengembangan di bagian sebelumnya hanyalah sebagai sebuah saran nih dari kami sebagai mahasiswa KKN yang ada di Desa Argalingga. Semoga kedepannya saran-saran tersebut bisa direalisasikan dan harapannya Desa Argalingga menjadi desa yang semakin maju ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang bisa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian cari di sumber web yang tersedia. Seperti itu. Baik. Semoga materi yang dapat saya sampaikan tadi bisa dicermati bersama-sama dan menjadi wadah ilmu pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya terkait program pengembangan potensi desa yang ada di Argalingga. Seperti itu. Nah, tonton terus video materi dari kami, tim Subunit Argalingga di channel YouTube KKN PPM Argapura 2021 Desa Argalingga. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan terus semangat dalam beraktivitas. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.